2 minggu menjelang UTBK, nggak usah panik. Yuk kita belajar bareng-bareng. Langsung aja kita mulai dari soal yang pertama ya, tentang akar-akaran. Kalau ada bentuk akar gini, cara tergampangnya adalah sebisa mungkin kita ilangin akarnya gitu. Maksudnya gimana? Coba lihat, di situ kan ada bentuk akar dari 2A gitu ya. Supaya ngilangin akar, aku lakukan pemisalan nih. Misal, A-nya itu karena ada akar, aku misalin K kuadrat ya. Kemudian karena ada angka 2, ya aku misalin 2K kuadrat gitu. Maka jadinya apa nih? Akar 2A itu kan jadi akar dari 4K kuadrat ya. Sama dengan 2K gitu. Jadi kita bisa ilangin akarnya. Satu lagi kalau akar B, ya tinggal kita misalin aja. Misal B-nya itu M kuadrat gitu ya. Maka akar B-nya jadi sama dengan M. Sekarang kita bisa ganti soal kita dalam K dan M semua gitu ya. Jadi apa? Akar 2A, oh berarti jadi 2K gitu kan. Tambah M kuadrat dikurangin akar B berarti M dikali 2 kali 2K tambah M gitu ya. Dibagi minus 2A berarti minus 2 kali 2K kuadrat gitu. Kita lakukan aja ya, seperti biasa. Kalau ada kuadrat ya tinggal kita kaliin kuadrat ya, kita bongkar ya. Jadinya 4K kuadrat tambah 4KM tambah M kuadrat gitu ya. Kemudian yang kanan kita distributif nih. M dengan 4K, kemudian M dengan M ya. Berarti minus 4KM minus M kuadrat. Dibagi yang bawah adalah minus 4K kuadrat gitu ya. Coba kita lihat. Plus 4KM minus 4KM, kita buang ya. Satu lagi adalah plus M kuadrat minus M kuadrat gitu. Jadi hasilnya apa? 4K kuadrat dibagi minus 4K kuadrat. Ya tentu aja hasilnya adalah minus 1. Seperti itu. Gampangan ya kalau soal akar begini. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Kalau soal persamaan kuadrat begini, cara gampangnya ya udah, kita kan punya 3 titik. Kita misalin aja. Persamaannya itu kita misalin gitu ya. Jadi misalin Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C gitu ya, persamaan kuadrat gitu kan. Sekarang kita masukin titik-titiknya nih. Titik yang pertama itu apa? 3,12 ya. Berarti jadinya apa? 9A tambah 3B tambah C sama dengan 12 gitu. Aku namain ini persamaan 1 gitu ya. Titik yang kedua, minus 3, minus 12 ya. Kita substitusikan aja, tetap jadinya 9A minus 3B tambah C sama dengan minus 12. Ini aku tulis persamaan 2 gitu ya. Titik yang terakhir adalah 5,36. Berarti 25A tambah 5B tambah C sama dengan 36. Ini aku tulis ke persamaan 3 gitu ya. Coba lihat. Persamaan 1 dan 2 ini kan banyak bentuk yang sama ya. Jadi aku mau coba kurangin nih ya. 1 dikurang 2 gitu ya. Coba lihat. 9A tambah 3B tambah C sama dengan 12. Kalau 2 itu 9A minus 3B tambah C sama dengan minus 12. Tadi kita kurangin ya. Maka 9A-nya akan hilang, C-nya juga akan hilang kan. 3B dikurangin minus 3B. Berarti jadinya adalah 6B. Kalau yang kanan, 12 dikurang minus 12. Jadinya adalah 24 ya. Maka artinya apa? Artinya berarti B-nya sama dengan 24 per 6 sama dengan 4 gitu. Kita coba masukin ke persamaan 1 gitu ya. Persamaan 1 berarti jadinya apa? 9A tambah 3B berarti 3 kali 4 gitu ya. Tambah C sama dengan 12. Atau artinya 9A tambah 12 tambah C sama dengan 12. Berarti lihat nih, kiri kanan ada 12, bisa kita hapus ya 12-nya. Kemudian kalau C-nya aku pindah kanan ya, maka akan dapetin C-nya itu sama dengan minus 9A. Seperti itu. Dari sini gimana? Dari sini kita coba masukin ke persamaan 3 ya. Kenapa persamaan 3? Karena dari tadi persamaan 3 ini belum kita pakai kan. Jadi, coba kita lihat persamaan 3. 25A tambah 5B. 5B itu berarti 5 kali 4 ya. Tambah C. C-nya aku ganti minus 9A. Sama dengan 36. Artinya apa? Coba kita lihat yang ada A-nya. 25A minus 9A ya. Berarti jadinya adalah 16A tambah 20 sama dengan 36. Sehingga bisa didapatkan 16A sama dengan 16. Atau berarti A-nya sama dengan 1 ya.
Kalau A-nya 1, kita bisa hitung C-nya. C-nya kan minus 9A, berarti sama dengan minus 9, gitu. Terakhir, ya tinggal kita hitung yang diminta soal ya. Diminta soal apa? F2 kan? F2 itu berarti 4A tambah 2B tambah C ya. 4A itu berarti 4, tambah 2B berarti 2 kali 4 ya, 8, tambah C. C-nya minus 9. Maka hasilnya adalah 3. Seperti itu. Kita lanjutin ke soal berikutnya ya. Kita lanjutkan dengan soal sistem persamaan linear ya. Kalau soal sistem persamaan linear, itu biasanya agak panjang, karena di sini ada 3 variabel gitu ya. Tapi kita harus pinter-pinter cari mana yang bisa dieliminasi dulu. Coba kita lihat persamaan 2 dan 3 ya. Persamaan 2 itu 2x tambah 4y ya. X banding y-nya 1 banding 2 gitu. Persamaan 3 itu juga 3x tambah 6y. Perbandingannya 1 banding 2. Kalau kalian ketemu perbandingan begini, itu bisa jadi gampang gitu ya. Kita tinggal kaliin aja. Maksudnya gimana? Coba, jadi persamaan 2-nya itu aku kaliin dengan 3 ya. Maka jadinya apa? 6x tambah 12y minus 9z sama dengan 3 gitu ya. Sementara si persamaan 3-nya aku kali 2. Maka jadinya apa? 6x tambah 12y minus 10z sama dengan 0. Jadi ngali 3 sama ngali 2-nya itu dari mana? Supaya koefisien x dan y-nya sama gitu ya. Ini kan sama nih, 6x sama 12y-nya. Jadi ketika kita kurangkan, ininya hilang, 6x-nya hilang, 12y-nya hilang. Sisanya apa? Minus 9z dikurang minus 10z sama dengan 3. Atau artinya apa? Artinya z-nya sama dengan 3 gitu ya. Nah ini kan kalau udah tahu z-nya 3 jadi gampang ya. Kita tinggal masukin ke persamaan 1. Persamaan 1 itu apa? X tambah Y tambah 2Z sama dengan 9 ya. Atau artinya apa? X tambah Y tambah 6 sama dengan 9. Sehingga didapatkan X tambah Y-nya sama dengan 3 gitu ya. Nah, kalau X tambah Y-nya 3, kita butuh cari X dan Y-nya enggak? Enggak usah, karena soalnya itu kan A plus B plus C ya. Jadi, X tambah Y tambah Z itu sama dengan ya 3 tambah 3 ya. 3-nya yang pertama ini dari X tambah Y, 3-nya yang kedua ini dari Z gitu ya. Hasilnya adalah 6. Tapi karena di soal ini dikasih tahu, kalau ABC itu solusinya, jadi ya A plus B plus C itu juga sama dengan X tambah Y tambah Z gitu ya. Sama dengan 6. Jadi mudah ya. Soal sistem persamaan linear 3 variabel yang aslinya susah, kalau kalian tahu triknya bisa jadi cepat gitu ya. Kita coba lanjutin ke soal berikutnya, tentang geometri ya. Kalau punya soal geometri tentang perbandingan begini, kita itu boleh ambil angkanya sesuka kita. Tapi kita tentu ambil supaya angkanya jadi gampang gitu ya. Di sini aku coba gambarin dulu. Jadi ada lingkaran, kemudian ada setengah lingkaran yang lebih besar gitu ya. Nah, supaya angkanya gampang, kita ambil itu jari-jari lingkaran kecilnya itu 10 gitu ya. Maka ini juga 10 gitu kan. Jadi kalau itu 20, ini ke atas juga 20 ya, ke bawah 20. Karena 10-10 ini kan jadi radius gitu ya, buat lingkaran besar. Jadi sekarang aku mau hitung luas dari setengah lingkaran besar dulu gitu. Luas setengah lingkaran besar berarti apa? Setengah kali pi kali radius kuadrat ya. Lingkaran besar radiusnya 20, berarti 20 kuadrat gitu. Jadi hasilnya adalah setengah kali pi kali 400 gitu kan. Sama dengan 200 pi gitu. Kalau luas lingkaran kecil gimana? Luas lingkaran kecil berarti tinggal pi kali 10 kuadrat ya, karena lingkaran kecil radiusnya 10. Sama dengan 100 pi gitu kan. Nah, yang ditanya itu kan yang diarsir dengan tidak diarsir gitu. Kalau luas yang diarsir, tentu aja apa? Tentu aja luas yang bentuk D tadi, setengah lingkaran, dikurangin luas bentuk lingkaran kecil ya. Jadi 200 pi dikurang 100 pi. Sama dengan 100 pi gitu ya. Kalau luas yang tidak diarsir, tentu aja sama kayak luas lingkaran kecil kan, karena lingkaran kecil nggak diarsir gitu. Yaitu sama dengan 100 pi gitu. Maka perbandingannya gimana? Perbandingannya ya, kan sama-sama 100 pi gitu. Berarti ya tentu aja perbandingannya 1 banding 1 gitu ya. Gampang kan? Kita lanjut ke soal terakhir ya buat hari ini. Terakhir buat hari ini kita akan bahas tentang limit ya. Nah, kalau punya limit ke tak hingga ya, n itu tak hingga gitu ya, ini tuh gampang banget. Kita coba tulis ulang dulu ya. Limit
n menuju infinity 3n kuadrat tambah 1 kali 2n minus 4 kuadrat dibagi dengan n tambah 1, n tambah 2, n tambah 3, n tambah 4 gitu ya. Kalau n-nya menuju tak hingga, di masing-masing suku itu semua yang bukan n pangkat tertinggi kita buang gitu ya. Contoh, ini suku pertama nih. 3n kuadrat tambah 1. Kan ada 3n kuadrat. Jadi ya satunya aku buang aja gitu. Lalu misalkan suku kedua, 2n minus 4. Kalau ada 2n, ya minus 4-nya aku buang gitu ya. Sama juga dengan yang di bawah nih. Plus 1, plus 2, plus 3, plus 4-nya boleh aku buang gitu ya. Coba kalian pikir kenapa boleh dibuang ya. Nah, kalau udah gitu ya udah kita tinggal tulis lagi limit n menuju infinity 3n kuadrat dikali 2n dalam kurung kuadrat ya. Karena kuadratnya di luar, hati-hati ya. Dibagi yang bawah n kali n kali n kali n. Maka hasilnya apa? Limit n menuju tak hingga. Yang atas tuh apa sih? 3n kuadrat dikali 4n kuadrat ya. Dibagi yang bawah jadi apa? N-nya pangkat 4 gitu. Di atas ada n kuadrat pasti kecoret dengan n pangkat 4 gitu ya. Sehingga hasilnya ya sama dengan 3 kali 4 atau 12. Gampang banget kan? Gimana? Udah siap kan buat UTBK-nya? Jangan lupa like dan share video ini supaya teman kalian juga terbantu ya. Kalau gitu, sampai jumpa di video selanjutnya dan selamat belajar!